Rupane sing masang bendera itu bukan kader PDI Suryati saat itu. Oh. Tapi orang-orang Koramil. Loh. Begitu diturunin teman-teman ditangkap. Sosok yang satu ini adalah sosok yang pantang menyerah. Selalu berjuang dan berjuang dan berjuang lagi. Walaupun jatuh, beliau akan berdiri dan berjuang lagi. Jatuh, berdiri dan cepat berlari. Sampai akhirnya beliau menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan dan juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Inilah sosok Gembong Warsono. Apa kabar? Buka ya. Iya dong, dibuka dong Pak. Kalau nggak kelihatan. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Aku manggilnya Pak Gembong apa Mas? Mas saja. Kan kita masih muda loh. Iya. Mas, tadi kan saya menyampaikan kepada pemirsa bahwa Mas Gembong ini adalah sosok yang pantang menyerah. Karena saya pernah dengar, Mas Gembong itu kalau gagal nggak pernah bilang gagal. Tapi bilang, ya belum waktunya. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Ya. Boleh diceritain nggak Mas? Karena Mas ini kan punya 2 jabatan penting loh di DKI. Satu sebagai sekretaris DPD DKI Jakarta Partai PDI Perjuangan. Lalu sebagai ketua fraksi. Nah ceritain dong, bagaimana sih Mas? Dari mana Mas ini datangnya bisa sampai di Jakarta menjadi sosok yang penting? Coba diceritain Mas. Mbak. Ya. Aku modalku cuman tekad, modalku cuman ketulusan, itulah yang diwariskan oleh orang tua saya. Dari 2 modal itu, maka saya merantau ke Jakarta. Saya mulai SMA, saya sudah mulai berkiprah, bukan berkiprah lah. Ibaratnya saya sudah mulai ikut-ikutan ikut PDI saat itu. Tahun berapa itu Mas? Tahun 82-83. Saya tamat SMA tahun 83. 82-83 saya tamat SMA. Jadi ketika di SMA itu saya sudah mulai ikut-ikutan, bukan aktif tetapi ikut-ikutan aja. Jenenge bocah SMA. Cuman melu-melu aja gitu loh. Jadi ikut-ikutan aja lah. Ikut di partai? Di partai, atau, di PDI saat itu. Langsung ya, PDI Perjuangan? Ya. Oh PDI pada saat itu ya belum berubah? 84 saya pindahlah ke Kebayoran Lama. Saya dulu SMA saya di SMA 48 Jakarta Timur, depan Taman Mini. Kemudian tahun 84 saya pindah ke Kebayoran Lama. Saya di Kebayoran Lama mencari, saya karena sudah tamat SMA, saya mencari di mana ada pengurus PDI. Saya cari, telusuri dari kampung ke kampung. Alhamdulillah ketemu pengurus PDI. Zaman itu sopo sing gelem dadi pengurus. Agak susah ya tahun itu susah. Takut lah orang suruh jadi pengurus PDI saat itu takut. Nah kebetulan saya datang lah, kebetulan saat itu ketua pengurus tingkat kelurahan itu udah tua banget. Namanya Pak Wiknyo. Oh itu seneng banget saya datangin. Saya seneng banget beliau. Sebagai orang tua, kemudian saya masih anak tamat SMA, kemudian mau bergabung dengan beliau yang sudah sepuh. Wah beliau seneng banget. Saya diajari oleh beliau, Pak Wiknyo itu. Tapi Mas, orang tua Mas Gembong sendiri bagaimana? Kan pada saat itu kan untuk masuk atau untuk join atau bergabung di sebuah partai, khususnya partai PDI pada saat itu. Kan orang tua itu selalu punya apa ya, wanti-wanti, ojo melu-melu, mengko kenapa-napa. Bagaimana sikap orang tua Mas Gembong sendiri pada saat Mas Gembong mau menceburkan diri ke dalam partai? Saat itu wong Wonogiri rata-rata wong PDI lah Mbak. Wonogiri itu rata-rata PDI. Luar biasa. Daerah miskin Wonogiri saat itu nggak ada orang Wonogiri zaman tahun 80-an tuh orang berani mengatakan asliku Wonogiri. Nggak berani. Isin. Karena daerah sangat miskin Wonogiri itu. Saat itu loh ya. Jadi ketika orang Wonogiri itu ditanya di Jakarta, sampean aslinya mana? Jawabnya Solo. Nggak mau bilang Wonogiri. Nggak mau Wonogiri, jawabnya Solo bukan Solo. Kalau Solo tuh orang asli Solo benar. Oh. Tapi jawabnya pasti Solo. Jadi, Solo di mana? Isek kemeringet nang Wonogiri. Isek kemeringet. Gitu loh. Aduh. Wow, jauh banget. Jadi kalau bahasa saya dari Solo Wonogiri masih habis jerigen lagi itu bensinnya.
Gitu loh. Nah itulah yang melatar belakangi orang Wonogiri, sesepuh Wonogiri saat itu ya rata-rata memang PDI lah. Lah saya itu bisa sekolah diikutkan oleh saudara-saudara almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya itu pesannya cuma satu. Bapakmu ora iso mewariskan apa-apa, cuman pengen mewariskan pada anak-anakku do sekolah. Suruh pada sekolah. Saya tamat SD, bayangkan. Tamat SD saya dititipin di saudaranya bapak saya di Wuryantara. Tamat SD, bayangin. Wuryantara tuh Wuryantara Wonogiri itu sebelah mana, Mas? Wonogiri yang udah agak kota sedikit. Agak kota. Kota sedikit. Saya kan gunung, aslinya gunung. Wonogiri paling pinggiran lah. Karena kampung saya itu perbatasan antara Wonogiri dan Pacitan. Oh. Wonogiri Pacitan. Saya begitu tamat SD saya dititipin di Wuryantara. Saya sekolah di SMP di Wuryantara sampai tamat. Kemudian setelah tamat di SMP di Wuryantara, saya cita-cita saya ini melenceng ini. Cita-cita saya saat itu pengen jadi mantri pertanian. Waduh. Mantri pertanian. Mantri pertanian itu kalau bahasa sekarangnya penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Pengen. Karena bapakku petani, saya ingin ngajari bapakku tani yang baik kan gitu loh. Makanya saya sekolah di SPMA. SPMA. Sekolah Menengah Pertanian Tingkat Atas kan gitu loh. Saya dapat 3 bulan. Saya SPMA Solo, SPMA Ganesha Solo. Kemudian saat saya sudah kos 3 bulan di Solo itu, kakak saya yang di Jakarta pulang ke kampung. Bapakku berpikir, anakku kalau kos neng Solo wis bubrah iki. Anakku kalau kos di Solo pasti nggak benar sekolahnya. Loh, tapi karena nggak ada ngawasin. Bukannya ada keluarga juga nggak terlalu jauh? Kita kos sendirian. Kos sendirian. Pokoknya kos sendirian lah. Saya kos di Solo. Kemudian karena pemikiran bapak saya seperti itu, maka saya dititipkan ke Jakarta. Dikirim ke Jakarta. Kirim ke Jakarta, ikut kakak saya di sekolah di Jakarta. Saya udah ketinggalan 3 bulan, Mbak. Masuklah SMA Negeri 48 Jakarta. Alhamdulillah sampai tamat. Alhamdulillah. Setamat SMA itulah saya pindah ke Badan Lama tadi. Mulailah saya aktif selepas SMA itu saya mulai aktif di partai. Aktif betul. 84 saya masuk partai, artinya mulai aktif. 97 saya jadi 87 saya jadi pengurus tingkat kelurahan resmi. Jadi pengurus tingkat kelurahan itu 87. Namanya Bankordes, Pembantu Komisaris Desa. Tahun 87. 87 saya berkiprah betul karena itu tadi saya punya tekad. Saya punya ketekunan. Udahlah pokoknya tekad tekun. Insya Allah tekan kan gitu. Nah, betul. Kan gitu loh. Ya, nah, betul. Tahun 93 ada musyawarah tingkat kecamatan, Musancap, pemilihan pengurus tingkat kecamatan. Saya waktu itu oleh teman-teman pengurus dicalonkan, ulah gembong aja yang maju. Akhirnya saya maju. Alhamdulillah di 93 itu saya pengurus tingkat kecamatan. Kalau bahasa sekarang itu ketua PAC. Ketua PAC tahun 93. Itu kalau dulu bahasanya Korcam, Koordinator Kecamatan Badan Lama. Nah gitu, perjalanan partai mulai pecah. 96, 97 pecah. Nah berarti di 96 itu pada saat kejadian Mas Gembong ada? Oh iya pengurus, ceritain Mbak. dong bagaimana kejadian saya itu. pengurus. Bagaimana kejadiannya? Maksudnya kan pasti kan saksi mata di situ. Iya. Saya saat itu kan mulailah muncul. Saat itu mulai muncul malam rebuan di Kebagusan. Ya. Menjelang pecahnya partai ini. Mulai akhirnya saat itu muncul namanya Promek. Apa itu, Mas? PDI Promega. Oh, kan itu, PDI Promega. PDI Promega. Akhirnya kita muncul lah. Geliat itu mulai. Kemudian kita membangun posko-posko. Keterlibatan masyarakat sangat luar biasa. Keterlibatan masyarakat. Itu kan dimulai ketika kasus Gambir. Mulai partai ini gonjang-ganjing. Sebelum 27 Juli itu mulai dari Gambir dulu. Mungkin sedikit diceritain, Mas. Kejadian Gambir itu bagaimana? Karena kan yang nonton ini kan semua banyak ya Mas ya. Jadi apalagi anak-anak muda sekarang mungkin tidak tahu sama sekali. Kejadian Gambir itu apa sih sampai akhirnya menjadi kejadian lebih besar lagi? Protes PDI saat itu kepada Mendagri. Mendagrinya waktu itu kalau tidak salah Yogi S. Mehmet.
Oh, Nah, Bapak itu. ya, Ya. ya itu waktu itu kalau nggak salah. Diberikan izin kongres di Medan. Kita protes, kan gitu loh. Karena PDI yang sah adalah PDI hasil kongres atau hasil Munas tahun 93. Yang ketua umum adalah Bu Mega. Landasan saya kenapa saya mati-matian teman-teman kita kuat mendukung Bu Mega, karena ini keputusan Munas. Keputusan Munas yang memutuskan Bu Mega sebagai ketua umum. Jadi wes ibaratnya biar gepeng pakai akun derek Bu Mega lah, karena itu yang sah saat itu. Biar gepeng ketiban genteng betul. ya, Mas. Makanya saat itu ketika ada kongres ada apa, kita udah nggak hiraukan. Muncullah 9 kasus Gambir. Mulai kemudian diberikanlah ruang kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya di tengah-tengah masyarakat melalui mimbar bebas di kantor DPP. Itu berbulan-bulan itu mimbar bebas yang di DPP itu. Sehingga ekspresi masyarakat muncul di situ. Keterlibatan masyarakat muncul di situ. Ada orang punya duit 10.000 cemplungin kotak, ada orang punya Indomie cemplungin ke situ. Jadi ini keterlibatan masyarakat luar biasa saat Jadi ini. memang karena dari zaman itu pun iya, masyarakat memang sudah pro ke kita bagi ya. masyarakat yang tertindas saat itu, ini ruang kebebasan, Akhirnya lah kejadian 27 Juli itu. Itu kejadian 27 Juli. 27 Juli itu akhirnya lah kekuatan PDI saat itu mulai tambah kuat lagi. Makin Bu besar. Mega yang saya jujur waktu itu agak pesimis dengan langkah yang dilakukan oleh Bu Ketua Umum saat itu, mengambil jalur hukum. Wah, Di saat kekuasaan yang luar biasa di tangan Soeharto saat itu. betul. Tapi Bu Mega mengambil jalur hukum. Ibu kita itu bijaksana ya. Luar biasa. Maksud sih dari sekian pengadilan negeri nggak ada satupun yang memenangkan Betul. Memenangkan kebenaran. Itu yang disampaikan oleh Bu Mega. Alhamdulillah ada. Di situ mulai masyarakat mulai simpatik, mulai ada kebersamaan dalam kesulitan, kebersamaan dalam kesulitan. Teman-teman kita banyak masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Mas Gembong pernah masuk penjara juga nggak? Enggak, alhamdulillah tidak. Cuman Alhamdulillah. sehari semalam. Hah, kenapa Mas? Pemilu 97, Mbak, pemilu 97. Dimasukin ke penjara? Ya. Pemilu 97, saya sehari semalam di Kodim. Diinterogasi Disekep di segala? Kodim. Iya. Ceritain Jadi dong. ceritanya adalah teman-teman kita, pengurus, saya kan punya pengurus tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Ada orang masang bendera PDI, diturunin lah teman-teman. Loh, Diturunin. Karena PDI waktu itu kita ngikutin instruksi, bukan instruksi lah saat itu. Bu Mega sebetulnya tidak menginstruksikan kepada seluruh kader PDI saat itu. Cuman Bu Mega menyatakan bahwa pemilu 90 saya tidak akan menggunakan hak pilih saya. Bu Mega menyampaikan itu. ya. Ya. Karena Bu Mega sebagai ketua umumku kan saat itu kan gitu loh. Ya, ya. Ketua umumku tidak akan menggunakan hak pilihnya, maka kita tidak akan ikut. Maka ketika ada bendera PDI kita turunin. Rupane sing masang bendera itu bukan kader PDI Suryati saat itu. Oh. Tapi orang-orang Koramil. Loh. Begitu diturunin teman-teman ditangkap. Lah, saat itu begini, saya ambil alih. Karena waktu itu saya punya prinsip. Prinsip saya sebagaimana yang digariskan orang tua. Nek kowe berani jadi pemimpin, kowe harus berani ambil tanggung jawab. Pemimpin yang baik adalah Saya bilang, membela maka anak buahnya. ketika ada anak buah saya yang ditangkap, tidak ada anak buah yang salah, adalah tanggung jawab saya. Saya sampaikan kepada Kodim saat itu, tidak ada yang salah adalah saya. Maka saya ambil alih ini, karena penanggung jawab politik di Kecamatan Kebayoran Lama adalah Gembong Warsono, yang asli Wonogiri itu. Saya bilang gitu. Asli Wonogiri ya Mas Ya, ya. akhirnya kita diproses lah di Kodim, diinterogasi sehari semalam. Makanya itu tadi pertanyaan cuma satu, kebetulan saya luar biasa lagi, ini luar biasa Mbak. Dan demnya wong Klaten, Wong Klaten. Wong Klaten, dan demnya itu. Ya akhirnya kita ketawangi, hahi. Cuman ya itu tadi saya digiring, pertanyaan digiring. Ini kan yang merintah Bu Mega kan? Saya kata tidak, Bu Mega tidak pernah merintahkan pada kadernya untuk menurunkan bendera PDI.
Cuman saya sebagai penanggung jawab politik di Kecamatan Baran Lama, karena ketua umumku tidak akan menggunakan hak pilihnya, maka saya akan mengikuti jejak ketua umum. Karena ketua umum tidak akan menggunakan hak pilihnya, maka tidak boleh ada bendera PDI yang berkibar di wilayah saya. Kan begitu. Betul. Maka teman-teman kita malam rapat, ya udahlah besok kita turunin. Rupanya dijagain tadi. Kemudian sehari semalam saya di Kodim diperiksa macam-macam lah. Karena saya nggak mau ngaku itu. Nggak mau ngaku. Tapi saya nggak kurang akal juga. Oh ya digebrak-gebrak macam-macam lah. Macam-macam lah. Digebrak-gebrak ya kita kan ya udah sudah walaupun takut, tetapi ya kita punya nyali juga. Kalau benar ya jalan terus ya. Gebrak-gebrak macam-macam. Tapi saya nggak mau kalah. Saya waktu itu, saya pagi kan sampai pagi kan, pagi saya minta izin pulang. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena saya nggak boleh pulang, maka saya pagi-pagi harus mandi, harus ganti pakaian. Mbak, saya ngerjain mereka juga. Akhirnya saya dibeliin anduk, beliin sabun, beliin celana dalam. Maaf ini nih. Sampai gitu. Karena di situ kan ada koperasi kan, ada koperasi, saya beliin. Akhirnya mandi. Sorenya saya pindah dipindah karena Kodim kan nggak bisa memeriksa soal hukumnya kan. Maka sorenya saya pindahin ke Polres Jakarta Selatan. Sampai Polres Jakarta Selatan, Polresnya bingung. Ini mau tak kenain pasal opo ini? Udah terserah sampean, aku bilang. Terserah sampean. Yang penting segera aku di PAP, biar aku segera bisa pulang. Karena sebenarnya kan agak aneh ya, maksudnya yang menangkap adalah pihak militer, kemudian dilempar ke pihak polisian, pasalnya tidak jelas, tapi sudah ditahan 1 hari 1 malam. Itu biasanya memang seperti itu. Saat itu memang yang paling berkuasa saat itu kan tentara. Militer tentunya. Kan gitu. Iya, betul. Maka setelah saya sampai di Polres Jakarta Selatan, saya dikenain pasal pencurian. Loh? Karena saya mencuri barang yang bukan milik saya. Karena yang masang kan bukan saya alasannya. Bendera itu yang masang bukan saya kan. Ketika saya turunkan maka saya dikenakan pasal pencurian. Wes ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Akhirnya kita buat berita acara. Mbak, saya itu ke Kodim itu saya sarungan. Sarungan saya Kodim. Sarungan. Kenapa saya sarungan? Begini ceritanya. Ketika saya didatengin Kodim itu, saya waktu itu sebagai ketua RT. Saya mewakili tuan rumah warga saya yang besoknya mau menikahkan anaknya. Malam itu tahlilan, maka saya mewakili tuan rumah menyampaikan kepada orang yang mau tahlilan, minta doa restu bahwa besok Pak ini mau menyelenggarakan pernikahan putrinya. Begitu. Saya mau selesaikan omongan saya ini aja, langsung nggak boleh. Langsung kan dibawa. Jadi dalam tanpa pendek ngaling-ngaling, pokoknya jemput. Dalam posisi saya sarungan saya dibawa. Akhirnya besok malamnya saya bisa pulang. Karena setelah diperiksa BAP di Polres Jakarta Selatan, saya bisa pulang. Karena dikenain pasal pencurian tadi. Yang luar biasa lagi Mbak, saya sekarang masih ingat, cuman orangnya saya udah lupa. Ketika mau pulang, saya ditanya, Mas Gembong punya duit enggak? Ya enggak punya apa-apa. Orang pakai sarung Ya, betul. Saya ingat betul, saya dikasih uang 20.000 saat itu. Buat ongkos pulang Mas? Buat ongkos naik baje, naik baje Mas. Alhamdulillah saya naik baje beneran. Aku bilang pulang gampang nanti dibayar di rumah. Dikasih uang 20.000. Saat itu 20.000 itu berharga betul Pak. Iya. Itu saya alhamdulillah betul karena itu tadi saya sampaikan apa adanya sehingga mungkin mereka iba. Mereka kasihan. Bocah ki mesake men iki. Dikasih duit 20.000. Cuma pakai sarung lagi ya. Iya, itu perjalanan. Tapi itulah yang akhirnya mengukuhkan semangat saya, menguatkan motivasi saya untuk sekecil apapun tenaga dan pikiran saya bisa saya sumbangkan untuk partai ini. Walaupun hanya modal saya tenaga. Tenaga. Kalau pemikiran pemikiran wong desa, pemikiran apa sih? Gitu loh. Kalau soal pinter pasti enggak lah wong desa aku. Kemudian tapi saya punya tekad yang kuat. Modal ketekatan itulah yang saya bawa sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Saya bersyukur perjalanan saya yang berliku-liku tadi. Bayangkan 99 saya itu sekretaris DPC, sekretaris PLT sekretaris DPC Jakarta Selatan. Pemilu 99 itu. Jadi ketika menjelang pemilu itu banyak orang-orang tokoh-tokoh yang masuk PDI,
itu KTA-nya yang nandatangin saya Pak Odi Tambunan. Oh. Saya PLT sekretaris. Seperti Mas Cahyo sekarang jadi menteri, Ya. Mas Pram sekarang jadi menteri. Itu KTA-nya tanda tangan saya Pak Odi. KTA-nya yang nanda tangannya Karena beliau Mas... asalnya Jakarta Selatan. Gitu loh. Jadi banyaklah tokoh-tokoh orang hebat yang saat ini muncul dari Jakarta Selatan. Gitu. Itu saya betul. 99 saya caleg nomor 33. Nomor sepatu. Waktu itu nggak mikirin 33 wes lah. Tapi karena udahlah ya wes ikut. Saya sekretaris. Saya mendahulukan senior saya dulu. Karena aku umurku 30 tahun, Pak. Masih Kita muda, ya? mendahulukan yang senior dulu. Kan gitu loh. Nah, akhirnya PDI saat itu PDI kan 98 pindah jadi PDI Perjuangan. Ya. Gitu loh. Kemudian jadi caleg PDI Perjuangan nomor 33, PDI Perjuangan saya itu dapat 30 kursi. Luar biasa. Jakarta mendapatkan. Dari pemilu 97 yang hanya 1 kursi PDI. Ya, PDI iya. dapat 1 kursi. Ya 97. Iya 97. 97. Iya kan. Euforianya Mega Bintang saat itu kan. Betul. Euforia Mega Bintang. Maka plus Jakarta dari 13 kursi tinggal 1 kontal kandil. Loh, kok Anggota iso? DPRD-nya. Ya saat itu Hilang banyak saja. teman-teman orang-orang yang simpati dengan PDI tidak menggunakan hak pilihnya. Mengikuti jejak Bu Megawati. Kan gitu loh. Ya. Sehingga dari 13 kursi tadi tinggal 1. Ketua DPD-nya saat itu namanya Pak Lukman Mokoginta. Gitu Mbak. Mokoginta. Itu 99. Kemudian 2004. Tahun 2000 saya 99 jadi nggak, Mas? enggak jadi, saya gagal loh. Untuk 30 saya nomor 33. Enggak nyampe. Nggak nyampe. Enggak nyampe. Gitu loh. Enggak nyampe 33. Kemudian tahun 2000 setelah Kongres Semarang yang mengukuhkan ketua umumnya Bu Megawati, sekjennya Pak Cipto almarhum. Kemudian kita ada kompercap. Saya dengan Pak Toto di Dapok, Pak Toto sebagai ketua DPC Jakarta Selatan, saya sekretaris DPC Jakarta Selatan. 2004 saya nyalek nomor 3. Jadi? Iya, pikirnya udah pasti jadi nomor 3. Iya dong. Nomor 3. Nggak jadi juga? Tahun 2004 itu dari tadinya 99 Jakarta Selatan dapat 7 kursi. Dari 7 kursi. Nek nomor 3 kan pasti dadi. Harusnya. Kan gitu, dari 7 kursi. Tapi enggak ya, juga. melorot-melorotnya 5 atau 4 kan gitu loh. Nah. Enggak taunya 2004 itu dari 7 kursi melorot jelek tinggal 2 kursi. Yang jadi adalah Pak Ketua DPC sama Pak Sayogo Hendro Subroto almarhum. Saya nomor 3 enggak jadi. Terus nggak nyerah dong? Oh, enggak, itu tadi modal Pantang tekad menyerah, tadi. modal tekad ya, Wes Mas, ya? lah. Ini kan hanya cuma keberhasilan yang tertunda aja. Betul, Terus betul. maju terus. Terus. 2009, Mbak. 2009. Saya tahun 2005 saya masuklah pengurus tingkat provinsi, wakil sekretaris bidang internal DPD DKI Jakarta. Sekretarisnya waktu itu Pak Eriko Sotarduga Sitorus. Oh ya. Ketua DPD almarhum Pak Agung Imam Sumanto. 2000 sampai 2005 kan, 2004-nya pemilu, 2005 sampai 2010. 2009 pemilu. Saya saking pengennya saya itu jadi anggota DPR di DKI Jakarta, saya dipindahkan ke Jakarta Barat. Nomor urut 1 awalnya. Nomor 1 gagah, pasti dadi kan? Jadi. Nomor urut 1. Jadi. Nanti dulu belum selesai. Saya Ojo. Ojo kesusu. Iki sik Jawa iki. Sik Jawa. Nomor 1. Ndelalahnya. Dilalah Ya. Saya nomor 1 diprotes lah, didemo oleh pengurus Jakarta Barat. karena bukan orang Jakarta Bukan Barat. orang Jakarta Barat. Saya didemo. Akhirnya saya dipanggil oleh Pak Sekjen. Waktu Sekjennya adalah Pak Pramono Anung. Gitu loh. Saya ingat betul, dipanggil lah bertiga ngobrol di Lenteng Agung. Saya, Mas Pram sama Bu Mega. Ditekoi, ditanyain. Bohong gimana sih Jakarta Barat? 3 kursi pasti dapat, Bu. Saya yakin 3 kursi pasti dapat. Benar untuk 3 kursi. Tapi nomor 1. Tapi begitu daftar calon tetap, begitu saya diprotes-protes, akhirnya kan saya diturunkan dari nomor 1 ke nomor 3. Daripada ribut kan, Ya. toh nomor 3 pun jadi juga kan. Ya. Saya udah yakin nomor 3 jadi kok. Begitu daftar calon tetap diputuskan oleh KPU, ada keputusan Pak Mahfud MD sebagai ketua MK.
Bahwa dari nomor urut menjadi suara terbanyak. loh piye? Jadinya Suara terbanyak. Aku masuk di hutan belantara Jakarta yang Barat. baru Yang sama nggak ngerti sekali, yang nggak apa-apa. kenal Nggak ngerti siapapun di apa-apa. sana. Nggak ngerti apa-apa. Akhirnya masuk kampanye di Jakarta Barat. Blasak blucuk ora jelas. Orang saudara nggak punya, temen nggak punya. Wis lah, sak ketemu nih. Aku njaluk tulung Pak Bupatiku. Wonogiri saat itu. Pak Beguk Purnomo Sidi. Dalang. Wow. Wes, Mas aku diwangi ning Jakarta Barat. Akhirnya wayangan lah di Kelurahan Kapuk. Wah, bikin wayang semalam suntuk. Harapan kita kan dapat suara banyak kan gitu. Yeah. Karena suara terbanyak judulnya kan. Yeah. Ya. Delalah ya nggak kepilih juga. Ya kepilih lagi. Nggak pilih 2009. Jadi 3 kali. Ya. 99, 2004, 2009. Amsyong, orang itu. Tapi nggak mau, pokoknya nekat. Wong Wonogiri, Iya. timbangan yang Wonogiri mangan kerikil lah gue. Sudah tekad ini, udah tekadku aku mengabdi di partai ini. 2014 saya dari pengurus DPD, pengurus tingkat provinsi, saya turunlah 2010 itu turun di ketua DPC Jakarta Selatan. Kalau caranya begini, saya mesti bangun di tingkat basis. Ya. Maka kembali ke basis saya di Jakarta Selatan. Ambil ketua cabang Jakarta Selatan. 2014, alhamdulillah saya ke bawah. Alhamdulillah, karena saya nomor urut 1 sebagai ketua DPC. Perjuangan yang Ya, cukup lama. iya. Alhamdulillah. Nah, perjalanan waktu, periode pertama awalnya saya dijadikan sekretaris fraksi, karena saya kan pengurus tingkat cabang. Kemudian periode berikutnya jadi percaya oleh partai sebagai ketua fraksi. Itu. Jadi perjalanan ini cukup panjang. Luar biasa. Kenapa perjalanan panjang seperti saya ceritakan? Biar anak-anak muda paham betul bahwa kalau ingin berhasil, ya perlu ada perjuangan. Perjuangan. Tekun, iya. dan dijalankan terus. Nggak ada yang instan, kecuali Gagal mie. itu Iya. adalah kesuksesan Betul. yang tertunda. Pokoknya prinsip saya harus tidak ada yang instan kecuali mie. Mie aja masih harus dibikin di pabrik loh Mas. Semua mesti perlu perjuangan. Ada supaya proses. dengan perjuangan yang begitu berliku-liku, maka ada kekuatan dalam batin kita untuk bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Untuk menjalankan tugas yang dipercayakan oleh partai kepada saya, bisa saya emban dengan sebaik-baiknya. Itu yang memotivasi saya sehingga saya bisa menjalankan tugas dengan bantuan teman-teman semuanya Mas, tentunya. Ya. Saya nggak mungkin bisa sendirian, tanpa bantuan teman nggak mungkin saya bisa menjalankan amanah dengan baik. Itu Mbak. Jadi kalau misalnya sekarang nih anak-anak milenial kan, mereka kemarin mungkin agak susah untuk diajak, ayo gunakan hak pilih kalian. Karena mereka mau berpikir bahwa ngapain sih aku nggak mau terlibat dalam politik. Aku nggak mau ikut campur, politik itu tidak baik, politik itu kotor dan lain sebagainya. Apa yang akan Mas Gembong katakan kepada anak-anak milenial bahwa hak suara mereka itu amat sangat penting untuk kemajuan bangsa kita? Apa yang akan Mas Gembong katakan kepada mereka bahwa ayo gunakan hak pilih kamu untuk maju? Apa yang Mas Gembong katakan kepada mereka? Untuk mengisi bangsa ini menjadi besar, ya, peran anak muda sangat sentral sekarang. Peran anak-anak muda. Karena peran anak muda sangat sentral, maka proses tadi harus dilalui. Ketika anak-anak muda melalui proses yang baik, maka dia akan menjadi politisi yang handal juga. Dimanapun dia tempatkan, pasti dia akan punya kualitas yang baik. Karena dia melalui proses. Tidak instan. Harapan kita adalah kepada anak-anak muda, paham betul terhadap tugas apa yang harus diemban. Sederhana kok, ketika kita sudah mencintai apa yang menjadi tugas kita, insya Allah kita bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Maka kepada anak-anak muda, kalau ingin berkontribusi untuk membesarkan bangsa ini, yuk. Karena politik ini adalah mulia. Politik ini mulia. Sekarang jalur untuk bisa memperbaiki bangsa ini memang bukan hanya di partai politik.
Tapi ketika anak-anak muda mau terjun ke dunia politik, maka dia akan bisa mengisi bangsa ini, mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan kualitas yang baik melalui generasi muda. Walaupun kemarin saya sampaikan kepada Bu Ketua Umum Bu Mega, Bu, mohon maaf, ke depan ini orang-orang daihatnya PDI, daihatnya PDI Perjuangan makin hari makin habis kemakan usia. Akan muncul generasi muda. Tapi yang muncul generasi muda itu belum diisi dengan pemahaman ideologi yang kuat. Betul. Nah ini tugas kita. Betul. Bagaimana anak-anak muda kita diisi dengan ideologi yang kuat, maka melalui ideologi yang kuat itu, maka kekuatan dia untuk berjuang akan menjadi lebih gigih. Kekuatan dia untuk mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada partai akan jauh lebih kuat. Gitu loh. Memang ke depan akan terjadi pergeseran pemilih. Dari pemilih pokok menjadi pemilih rasional. Ya. Kan begitu? Betul. Kalau zaman bapak saya, zaman saya, pokoknya nyonge Bu Mega. Ya. Udah gitu aja kan? Ya. Tapi ke depan kan sudah nggak ada lagi seperti Betul. itu. Makin hari pasti akan terkikis. Satu demi Kalau satu bahasa di kampung sudah saya, mulai hilang ya, Pak? Iya, bahasa di kampung saya di Wonogiri sana, ya, pecah gesang derek Bung Karno. Itu bahasa dari bapak saya udah seperti itu. Pecah gesang derek Bung Karno. Maka ketika PDI pecah saat itu muncul juga berikutnya pecah gesang derek Bu Mega. Saya ini kategori yang seperti itu. Karena waktu itu kalau orang-orang pinter pasti nggak mau ikut Bu Mega. Ikutnya pasti ke Suryati karena bicara kursi DPRD maupun DPR RI. Tapi kalau bicara Bu Mega satu bicara pengabdian, bicara kebenaran. Persoalan kita yang membedakan antara orang-orang yang ikut Suryati dengan orang-orang yang ikut Bu Mega satu seperti itu. Kan gitu loh. Jadi memang beda, kontras betul saat itu. Kita nggak berpikir apa-apa lah. Berpikirnya adalah bagaimana kita ingin memenangkan partai, pertarungan antara Suryati dengan Megawati Soekarno Putri saat itu kan seperti itu. Terima kasih banyak Mas Gembong. Siap. Cerita yang Mas Gembong bagikan kepada kita teman-teman yang nonton di rumah ini luar biasa. Bisa menjadi contoh bahwa kesetiaan, keteguhan, tekad yang kuat itu adalah modal utama. Dan kalau mau jadi sesuatu, nggak boleh instan. Jadi buat anak-anak muda yang nonton, contohlah ini. Sosok yang pantang menyerah, penuh tekad dan sangat setia kepada Nusantara Republik Indonesia ini. Contoh yang baik kalau ada. Lah kalau nggak ada? Kalau ada. Kalau enggak ya jangan dicontoh kan gitu loh. Loh kok ya kan ini udah jelas-jelas contohnya ada kok jelas-jelas. Bahwa berjuang, bertekad kuat dan tidak pernah menyerah untuk menjadi sesuatu yang berguna buat nusa dan bangsa. Betul. Terima kasih banyak Mas Gembong. Terima kasih Mbak. Semoga kita nanti ketemu di lain waktu dengan cerita yang lebih seru lagi Insya Allah. Dan teman-teman terima kasih banyak sudah menonton. Dan jangan lupa bahwa tekad yang kuat, kesetiaan adalah modal yang paling kuat untuk menjadi maju terus. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Makasih. Merdeka! Merdeka. Kepada generasi muda, generasi milenial yang saat ini sedang menjadi harapan bangsa Indonesia untuk bisa mengisi kemerdekaan ini, maka saya ingin menyampaikan bahwa peluang yang dimiliki oleh generasi muda hendaknya diisi dengan semangat, dengan tekad dan dedikasi yang baik. Insya Allah kalau generasi muda mampu menjalankan itu, maka insya Allah akan menjadi generasi-generasi yang diimpikan untuk mengisi bangsa ke depan.